Halo, shalom guys, apa kabarmu? Ya, saya tanya beneran gimana kabarmu guys? Ya, saya berdoa berharap kamu sehat, baik, bahkan diberkati Tuhan, berkelimpahan. Katakan amin. Guys, hari ini saya mau sharing tentang Allah kita bukanlah Allah yang jahat. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membuat konten, video, saya beri judul Allah itu brengsek. Ya, dan itu cukup viral ya, dan saya membaca beberapa komen banyak orang yang merasa kepahitan, sakit hati, kesal sama Allah kita guys. Mereka semua berprasangka yang buruk, yang jahat kepada Allah kita. Dan hari ini saya mau menjelaskan bahwa Allah kita bukan Allah yang jahat. Amin. Allah kita itu Allah yang penuh kasih sama kita. Jangan salah sangka. Dan sharing kali ini akan menjelaskan itu semua. Banyak orang Kristen masih memiliki prasangka buruk dan yang keliru kepada Tuhan. Contoh yang saya sering dengar adalah Tuhan memberi saya kanker supaya saya bla bla bla. Tuhan hukum saya dengan kecelakaan karena saya melakukan dosa ini dan itu. Tuhan bangkrutkan usaha saya karena saya gini. No, bukan guys. Allah nggak seperti itu. Itu Tuhan yang mana ya? Tuhan yang kita sembah gini loh guys. Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Guys, di kayu salib Tuhan kita menanggung dan menyembuhkan penyakit kita kok. Lalu kita berpikir kita dapat sakit dari Tuhan. Bukan. Dia itu yang nyembuhin kita, yang ngangkat sakit kita. Dipikul oleh dia. Lah kok ada statement Tuhan ngasih kita sakit. Itu Tuhan yang mana ya? Tuhan kita nggak seperti itu. Dia ngambil sakit kita kok. Malah diajarkan, malah percayanya Tuhan ngasih sakit. No. Amin. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tuhan nggak mau kamu sengsara, dipikul sama Tuhan. Udah, aku aja yang sengsara. Di kayu salib, ditanggung, dipikul. Tuhan kita, Tuhan yang menolong kita, menyembuhkan kita, menyelamatkan kita. Amin. Lalu Yohanes 10 ayat 10. Dia, Yesus, datang memberi kita hidup dalam kelimpahan. Tuhan nggak pengen kamu bangkrut, Tuhan nggak pengen kamu miskin, bukan. Tuhan pengen dikatakan tadi, kamu berkelimpahan. Bahkan ada yang lain bilang, Tuhan pengen kamu makmur. Please, jangan dengarkan suara-suara iblis. Walaupun mungkin pendeta yang khotbah, walaupun mungkin temanmu, orang tuamu yang bilang, bahwa Tuhan kasih kamu penyakit, Tuhan kasih kamu kebangkrutan. Itu suara iblis. Ya, kebenarannya tidak seperti itu. Tapi kamu perlu tahu ada yang namanya konsekuensi dosa. Jadi contoh ya, kalau kamu suka bergadang, nggak pernah olahraga, makanan nggak sehat, ya, mie instan terus mungkin, makanan yang berlemak, maka kamu jatuh sakit itu karena kesalahan kamu sendiri. Konsekuensi dari dosamu sendiri. Bukan dari Tuhan. Lalu, kamu kalau naik motor, kebut-kebutan, gak pakai helm, gak memperhatikan rambu-rambu, ngawur, maka kecelakaan. Itu bukan dari Tuhan, itu kesalahan kamu sendiri. Ya, nah kalau kamu sudah baik, lalu kamu kecelakaan, nah itu memang dari setan. Tetapi tenang, ketika kamu sudah baik-baik, lalu kamu mengalami hal yang buruk, itu serangan setan, tapi yang diizinkan Tuhan. Tidak mungkin
ya tidak diizinkan Tuhan. Itu dari setan, bukan dari Tuhan. Ingat ketika Ayub ngalami malapetaka, itu diizinkan Tuhan. Pagarnya diambil. Setan yang menghantam, bukan Tuhan yang menghantam. Ya, tapi ingat ketika Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi, lihat endingnya. Selalu Tuhan membalikkan jadi berkat buat kita. Nah, itu dia. Tuhan selalu pengen kita ngalami kebaikan, berkat, kelimpahan, kesehatan, pemulihan dari sakit. Amin. Itu Tuhan kita. Tuhan kita nggak jahat, guys. Saya sedih sekali. Beberapa orang percaya menganggap Tuhan itu jahat. Tuhan itu pelit. Tuhan itu kasih penyakit, kecelakaan, kebangkrutan. No, 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 no. Itu bukan Tuhan kita. Katakan amin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih sayang. Dia berkorban mau mati buat kita kok, guys. Gak ada orang yang mau mati buat kita selain Tuhan Yesus. Gak ada orang yang mati buat kamu selain Tuhan Yesus. Dan dia adalah setia. Kita bilang, ketika kamu tidak setia, Tuhan setia. Oh my God. Setia itu gampang kalau pasangannya setia. Betul nggak? Coba kalau pasanganmu bayangkan selingkuh, berjinah berkali-kali. Saya tanya, apakah kamu masih sanggup setia? Sulit, guys. Tapi Tuhan kita setia ketika kita tidak setia. Oh my God. Itulah Tuhan kita. Dia penuh kasih. Ya. Nah, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oh my God. Tuhan itu awalnya kaya. Ya, tapi dia rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia menukar dirinya supaya dia menderita dan kamu dipulihkan. Itu Tuhan kita, guys. Kaya ini bicara bukan hanya tentang uang, tapi tentang keselamatan. Dia menyelamatkan kita yang harusnya dihukum di neraka. Dia memberikan kita damai sejahtera. Dia memberikan kita pemulihan dalam keluarga. Dia memberikan kita kemenangan dalam menghadapi masalah-masalah. Dia memberikan kita Roh Kudusnya. Ya, supaya kita nggak miskin lagi. Dia menanggung semuanya di kayu salib buat kita. Berhenti menganggap buruk Tuhan kita yang penuh kasih sayang itu. Amin. Amin. Lalu guys, kita ini sesungguhnya hidup dalam dosa. Kita ini gelandangan, kita ini gembel guys. Kita ini melarat dulunya. Tapi Kristus datang menjadikan kita, mengangkat kita jadi anaknya guys. Kita ini disebut anaknya guys. Orang di dalam Yesus itu disebut anak-anak Allah. Kita diangkat jadi anaknya. Anak Allah guys. Kalau kita diangkat jadi anak presiden aja kita senangnya luar biasa. Kita bukan sekedar presiden di dunia, kita diangkat jadi anak Allah. Itu Tuhan kita, oh my God. Dan hanya Tuhan Yesus. Bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Boleh menyebut dia Bapa, Papa, Papi, Ayah. Kita menyebut Tuhan kita nggak jauh lagi kayak dulu. Tapi dia Bapa yang baik. Di dunia ini ada banyak bapa yang jahat, yang menelantarkan, yang tidak bertanggung jawab, yang berdosa, yang selingkuh. Tapi dia adalah gambaran Bapa yang sempurna, Bapa yang baik bagi kita. Amin. Amin. Ya, mulai hari ini, jangan lagi berprasangka buruk sama Tuhan. Kalau kalian perhatikan Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang dan mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang
untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Guys, yang pengen kamu melarat, yang pengen kamu sakit, yang pengen kamu bangkrut, yang pengen kamu menderita, itu iblis guys, bukan Tuhan. Pencuri hanya untuk datang mencuri, membunuh, membinasakan. Itu iblis maunya dalam hidup, merongrong dalam hidupmu. Tapi Tuhan pengen memberikan kita kelimpahan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Kalau hari ini kamu mengalami hal yang buruk, mungkin itu kesalahan kamu yang pertama. Mungkin itu dari setan. Tapi ketika diizinkan Tuhan, setan menyerang hidupmu. Ingat baik-baik. Endingnya untuk memberkati. Ayub diberkati 2 kali lipat. Betul? Mungkin dulu hartanya 10M, jadi 20M. Amin. Dulu istrinya jahat, tapi diganti Tuhan dengan istri yang indah. Anak-anak yang jauh lebih luar biasa. Amin. Itulah Tuhan kita, guys. Dia penuh kasih sayang. Semoga ini mengubah paradigmamu. Dan oleh kasih karuniamu, kamu menerima kesembuhan. Kamu bisa katakan ini, Tuhan, kasih karuniamu menyembuhkan sakitku. Kasih karuniamu menyelamatkan aku. Kasih karuniamu memulihkan ekonomiku. Kasih karuniamu menolong hidupku. Memerdekakan hidupku. Kamu terima dengan iman. Maka itu terjadi dalam hidup. Katakan amin. Semoga ini memberkati kita. Kata Yesus.